Halo guys, kali ini kita akan mereview. Ini ada produk lagi di Beckham Lodaya. Ini adalah low pass filter subwoofer, tipenya SKU7781. Oke guys, ini untuk kelengkapannya atau aksesorisnya dan produknya bagaimana. Ini sekarang kita buka dulu. Kita siapkan gunting untuk membukanya. Oke, kita keluarkan dulu isinya. Habis, kosong. Ini ada modulnya atau produknya seperti ini. Ini dapat knop, ada dua seperti ini bentuknya. Yang tengah warnanya oranye, ada garisnya panjang ini. Bagian bodi sampingnya warna hitam, ada dua. Selanjutnya ini ada ring. Ini ring untuk potensionya. Nanti masuk ke potensio. Di sini ada mur, dua buah juga, 2 biji mur untuk potensio. Oke, ini kita masukkan dulu biar tidak hilang, biar aman. Kita simpan dulu. Ini dia produknya. Untuk tipenya di sini SKU7781 low pass filter subwoofer. Untuk PCB-nya ini sudah lumayan bagus. Ini PCB-nya menggunakan single layer. Oke, selanjutnya kita bahas dulu dari depan di tegangan di sini. Di sini ada tulisan negatif. Negatif ini positif. Untuk negatif ini sama dengan ground karena ini menggunakan tegangan single, bukan CT. Untuk jalur negatif ini biasanya menggunakan kabel warna hitam masuk ke ground. Untuk yang positif ini biasanya pakai kabel yang warna merah. Lalu untuk tegangan kerjanya, ini ring tegangan kerjanya untuk power supply-nya voltase 10 sampai 24 volt DC single. Itu bagi yang menggunakan power supply atau SMPS. Jadi tegangannya bisa dipilih sesuai selera. Kalau yang tertulis di PCB-nya ini menggunakan 12 volt. Jadi 12 volt bisa, 24 volt juga bisa. Itu untuk tegangan yang sudah DC. Bagi yang menggunakan trafo, yang tertulis pada tulisan trafo itu tegangan kerjanya 9 volt sampai 20 volt. 9 volt sampai 20 volt AC single.
karena tegangan yang dari trafo itu tegangannya masih AC. Untuk yang menggunakan trafo bisa langsung dicolok ke sini, terminal warna biru ini. Bisa juga yang sudah kondisi DC, artinya yang sudah memakai dioda dan elko. Bila yang langsung colok dari trafo, untuk yang tulisan 0 atau CT, untuk yang trafo CT itu masuk ke jalur negatif di sini. Lalu untuk dari trafo misalnya tulisan 12 volt itu masuk lewat di sini. Berhubung di sini sudah ada diodanya, ini diodanya yang D1 warna hitam. Nah, ini warna hitam, ini adalah diodanya. Ini dioda 1 ampere. Berhubung ini sudah ada diodanya, maka untuk tegangan yang masuk ke sini AC bisa, DC juga bisa. Untuk rentang tegangannya sudah disebutkan tadi. Untuk ampernya, ampere yang masuk, untuk ampere yang masuk ini misalnya pakai 1 ampere juga sudah bisa, sudah oke. 500 ampere juga, 500 miliampere juga sudah bisa, sudah oke. Untuk rekomendasinya 1 ampere. Dari tegangan sudah melewati dioda ini. Lalu di sini ada elko filter yang ini. Ini mereknya Cenbin Fan VENT. Kapasitasnya 220 mikrofarad, 25 volt. Di sini ada lampu LED warna merah. Bila ada tegangan masuk, maka lampu ini akan menyala. Di sini terminal dekatnya lampu LED ini ada out. Yang kiri ini ground. Ini untuk jalur ke power amplifier. Ini yang ground, ini jalur ground, biasanya pakai kabel yang warna hitam. Di sini ada out plus. Ini untuk plus, output yang bagian positif. Ini terhubung ke input amplifier. Untuk IC-nya, ini menggunakan IC NE5532P DIP 8. Di sini ini sudah juga ada soketnya. Ini soket yang model biasa, yang standar, yang umum. Jadi bila terjadi kerusakan pada IC ini, tinggal langsung cabut saja, lalu diganti dan dimasukkan lagi sesuai dengan arahnya. Ini ada lekukannya di IC-nya, berarti ini arahnya ke sana, pin 1 ada di sini. Itu di PCB-nya juga sudah ada kode lekukannya. Selanjutnya di sini untuk jalur input, ini ada 3 pin, L-in, ground, dan R-in. Yang L-in ini adalah untuk input bagian L, ini biasanya pakai kabel yang warna putih. Untuk ground ini biasanya pakai kabel warna hitam. Untuk groundnya ini semua terhubung ya. Ini ground input, ground output, dan ground tegangan, ini semuanya terhubung. Lalu di sini ada R input, jalur input R. Ini biasanya pakai kabel warna merah.
Untuk sistem dari low pass filter subwoofer ini adalah mono. Nah, lalu mengapa inputnya stereo? Ini cuma untuk soket saja. Ini sebenarnya outputnya setelah dari stereo ini menjadi mono. Ini jalurnya dari soket input ini lalu masuk ke elko. Ini 2 buah elko masing-masing, di sini masuk ke sini, yang ini masuk ke sini. Ini elko-nya menggunakan 4,7 mikro 50 volt. Mereknya Huahong CD110. Nah, ini dia. Ini jalurnya masuk ke elko. Setelah masuk ke elko, di sini, ini ke elko. Ini lalu masuk ke resistor. Lalu setelah itu masuk ke IC juga, dan nanti diolah juga di sini. Dan hasilnya menjadi mono. Sebenarnya ini sistemnya adalah mono. Untuk cara pasangnya, bila inputnya mono, ini tinggal dipilih salah satu saja atau digabung semuanya juga bisa, sesuai selera. Contoh misalnya dipilih salah satu, dipilih ground dengan L, gitu juga bisa. Lalu selanjutnya di sini ada potensiometer. Ini kodenya B50K, sama B50K. Ini ukurannya 50 kilo. Potensio 6 pin atau potensio stereo. Untuk fungsinya potensio yang ada di sebelah kiri ini adalah frekuensi. Untuk pengaturan frekuensi. Untuk frekuensi ring dari low pass filter subwoofer ini, frekuensi kerjanya adalah 22 Hz sampai 300 Hz. Lalu untuk yang kanan, ini adalah untuk volume. Ini untuk volumenya. Oke, selanjutnya kita ukur dimensinya atau bodinya. Untuk panjangnya ini panjangnya 7,8 cm. Sekarang kita ukur untuk lebarnya. Untuk lebarnya ini kurang lebih 3,3 cm. Untuk ketinggiannya kita ukur posisi tertinggi pada elko. Ya, ini kurang lebih saja untuk tingginya ini kurang lebih 1,5 cm. Kurang lebih 1,5 cm. Oke guys, bila minat dengan low pass filter subwoofer ini, bisa membeli di toko Pikom Lodoyo Blitar. Untuk lapak online kami punya 5 tempat. Lapak online-nya yaitu di Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan JDID. Untuk yang ingin pembayaran COD,
cash on delivery atau dibayar saat paket datang, bisa membeli lewat 5 lapak tersebut. Untuk yang ingin membeli secara langsung, bisa membeli lewat WA. Untuk nomor WA-nya sudah kami sertakan juga di deskripsi video di bawah ini. Untuk nomor WA-nya hanya menerima chat only, hanya chat saja, tidak menerima telepon. Untuk link lapak online kami yang 5 tempat itu tadi juga sudah kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Yang suka dengan video ini, silahkan klik tanda jempolnya, tanda jempol ke atas, klik like, klik suka. Untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel Pikom Lodaya Blitar agar mendapatkan notifikasi pemberitahuan untuk update stok produk power atau produk digital di Pikom Lodaya Blitar, ataupun penjelasan-penjelasan tentang produk-produk yang ada di Pikom Lodaya Blitar. Oke guys, ini sekiranya sudah cukup jelas. Sekian dulu. Terima kasih. Thank you.